Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa rawa Salih ibn Muhammad, betul ya? Wa rawa Salih ibn Muhammad bi isnadihi an Anas bin Malik. Telah meriwayatkan Imam Salih bin Muhammad bi isnadihi dengan sanadnya Imam Salih an Anas bin Malik daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anin Nabi, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi yaitu bersabda, ad-darbu 'alal fakhidhi indal musibati yuhbitul ajra. Adapun memukul-mukul atas paha ketika terjadinya musibah, yaitu menghapuskan oleh mukul-mukul itu akan ganjaran pahala. Was-sabru indas sadamatil ula. Adapun sabar itu yaitu ketika kejadian yang pertama. Wa idhamul ajri ala qadri idhamil musibah. Adapun besarnya ganjaran pahala itu mengikuti atas kadar besaran musibah. Wa man istarja'a ba'dal musibati jaddadallahu lahu ajraha kayauma usiba biha. Barang siapa membaca istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesudah terkena musibah, maka memperbaharui oleh Allah baginya akan ganjaran pahala musibah seperti hari terkena musibah ia dengan musibah tersebut. Qala al-faqih, berkata faqih Abu Laith As-Samarqandi, yang bagi lil aqili an yatafakkara fi thawabil musibah. Seyogianya bagi orang yang berakal oleh bahwa merenungi, bertafakur tentang ganjaran pahala musibah. Fatashula alaihil musibatu, maka sebab ringan atasnya oleh musibah. Fa inna thawabal musibati idza istaqbalahu yaumal qiyamati yawaddu an yakuna jami'u aqaribihi wa jami'u auladihi matu qablah. Maka sesungguhnya ganjaran pahala musibah, yaitu apabila menerima ia akan ganjaran pahala pada hari kiamat, beringin, kepingin bahwa ada oleh seluruh kerabatnya dan seluruh anak-anaknya, yaitu mati mereka sebelum dirinya, liyanalal ajra wa sawabal musibah, agar supaya ia mendapatkan ganjaran dan pahala musibah. Wa qad wa'ada wallahu a'lam bisawab. Segini dulu.
Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara hadis-hadis yang menerangkan tentang pentingnya sabar menghadapi musibah. Hadisnya dari jalur sahabat Nabi Anas bin Malik. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang lalu dijelaskan, Anas bin Malik adalah lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dia punya bapak namanya Malik, dia punya ibu namanya Ummu Sulaim. Sehingga ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Anas umurnya 10 tahun dan bapaknya lebih dulu meninggal sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mananya Anas anak yatim. Anas. Kalau Anis calon presiden. Anas. Jangan salah baris. Anas bin Malik. Ibunya Ummu Sulaim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyampe Madinah, banyak sekali warga Madinah yang memberikan kado hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bantu uang, macam-macam. Ummu Sulaim datang kepada Nabi lalu bilang, "Ya Rasulullah, saya lihat enggak laki, enggak perempuan, semuanya ngasih hadiah untuk bantu dakwah Islam. Kecuali saya enggak punya apa-apa. Harta saya ini bocah, namanya Anas, mau dijual-jual dah. Tapi bocah ini cerdas ya Rasul, bisa nulis. Jarang orang bisa nulis kala itu. Anas ini bisa nulis, cerdas. Terserah engkau mau dijual-jual." Kata Nabi, "Tidak wahai Ummu Sulaim, Anas tidak saya jual, akan tetapi untuk bantu-bantuin saya aja, ikut saya kemana-mana, di rumah, di mana." Maka Anas bin Malik sehari-harinya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Anas inilah salah satunya bercerita bagaimana fisiknya Nabi Muhammad, bagaimana hidungnya, segalanya. Bocah bisa dongeng. Anas bin Malik. Karena bocah ndak ada malu, nggak ada ini, bocah jadi apa aja dilihat. Beda sama Abu Bakar, Umar yang minas sabiqinal awalin, lebih dulu masuk Islam. Anas bin Malik 10 tahun bareng sama Nabi. Karena Nabi ada di Madinah 10 tahun, maka ketika Nabi meninggal dunia, Anas umurnya 20 tahun. 20 tahun. Anas bin Malik 20 tahun. Karena bocah, waktunya luang, kemana-mana ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau banyak meriwayatkan hadis, termasuk minal muksirin, termasuk
orang yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat dalam kitab hadis tidak kurang dari 2223 hadis Nabi yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Umurnya panjang 100 lebih. Anas bin Malik luar biasa. Imam Hasan Basri salah satu murid Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas juga bilang terkait Nabi Muhammad punya keringat, masyamamtu miskan wala ambara qattu atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya udah pernah cium tuh minyak wangi model apa aja. Emang dibagi juga Ustaz Papai. Minyak misik, ambar, gaharu, apa aja gua udah cium, kata Anas bin Malik. Tapi dari sederetan minyak wangi yang mahal, yang harumnya kayak apa, saya belum pernah nyium wangi-wangian seharum keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya wangi. Saya udah pernah pegang yang namanya itu bahan, macam-macam bahan, apa toyobo, apa toron, apa aja. Wama masastu dibajan wala hariran aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya udah pernah nyentuh model sutra kayak apa aja. Apa aja udah saya pegang, tapi saya belum pernah megang sesuatu yang lembut. Mau sutra, mau apa, lembutnya saya pegang, tapi enggak ada yang selembut telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, apa aja ada di rumahnya. Topoknya Nabi dia punya topoknya. Cakmuknya Nabi yang pecah ditambal pakai tambalan perak ada juga di rumahnya Anas bin Malik. Dia banyak dapat hadiah-hadiah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan dari istri-istrinya Nabi. Anas bin Malik banyak hadisnya. Tapi saya tidak mau panjangkan tentang Anas. Saya sudah pernah terangin Anas ini panjang banget, dengan anak jumlahnya banyak. Udah kita jelasin pada pertemuan-pertemuan dahulu. Tapi sebagai tabarukan, kata Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika ulama itu disebut namanya, didongengkan kehidupannya, maka rahmat Allah turun. Supaya kita tabarukan menyebut-nyebut nama sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, yang cintanya sama Nabi luar biasa. Sayyidi Anas bin Malik udah pernah minum juga keringat Nabi, ibunya yang minumin. Cerdasnya kayak apa? Ini Anas bin Malik. Singkatnya, Anas bin Malik sahabat Nabi yang amat sangat luar biasa, radhiyallahu ta'ala an wa an jamis sahabah. Mudah-mudahan kita dianugerahi anak keturunan yang memiliki kecerdasan dan kesalehan seperti cerdas dan solehnya Anas bin Malik. Amin ya rabbal alamin. Sekelumit ini dongengin Anas biar enggak terlalu panjang ngaji malam hari ini. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku dengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis yang kita bedah ini Imamul Bukhari riwayatkan juga di dalam Sahihul Bukhari sebagiannya. Imamud Dailami riwayatkan juga di dalam Musnad Al-Firdaus Bima'thuril Khitab. Lumayan jilidnya. Kata Nabi, saudara, ad-darbu 'alal fakhidhi indal musibah yuhbitul ajra. Mukul-mukulin paha ketika terkena musibah memberangus ganjaran pahala. Orang kalau terkena musibah kudu sabar. Cirinya tidak sabar dia frustasi. Tanda-tanda frustasi macam-macam. Tanda-tanda enggak terima pada ketentuan Allah macam-macam. Ada yang gondolin kepala, ada yang nyakar-nyakarin pipi, ada yang robek-robekin baju, ada yang mukul-mukulin badan, dan seterusnya. Ini satu petunjuk bahwa orang itu tidak ridho dengan takdir yang buruk yang menimpa pada dirinya. Dia tidak ridha dengan ketentuan dan tidak sabar dengan musibah yang menimpa. Maka Nabi menjelaskan, ad-darbu 'alal fahidhi indal musibah yuhbitul ajr. Orang yang mukul-mukulin paha dan semacamnya, mukulin badan, gondolin rambut, jambak-jambak rambut, telanjangkah dia, robek-robek baju, ini semuanya menunjukkan ketidakadasabaran dalam menghadapi musibah, dan akibatnya fatal. Ganjaran yang Allah persiapkan bagi mereka yang sabar, seperti hadis-hadis yang udah lewat, enggak dapat. Musibah mau terjadi, ganjaran enggak dapat. Kalau kita meratap, kalau kita enggak terima, kalau kita gundah, kalau kita berduka nestapa dengan kita mengekspresikan kedukaan dengan berbagai macam ekspresi yang dalam hadis ini mukul-mukulin paha, yakni mukul-mukulin badan, robek-robek baju, jambak-jambak rambut, cakar-cakar diri, itu semuanya akan menghilangkan ganjaran pahala yang didapat bila mendapatkan musibah. Sehingga musibah ada dua. Saudara sendalnya hilang, musibah. Saudara difitnah orang, musibah. Saudara apa aja yang gak enak, musibah. Semua itu musibah kecil. Ada orang fitnah kita, musibah kecil. Musibah terbesar bila hilang ganjaran pahala yang Allah sediakan. Sendal hilang, musibah kecil. Musibah besar bila Baitul Hamdi, istana megah di surga yang dipersiapkan, ora jadi milik kita
gara-gara mengeluh, frustasi, meratap, berduka nestapa dengan mukul-mukulin badan. Jadi musibah terbesar itu. Jadi kita harus pahami bahwa musibah ada dua. Musibah dikata-katain orang, musibah. Tapi yang terbesar bila kita frustasi, ganjaran nggak dapat yang Allah persiapkan, itu yang besar. Maka agar supaya ganjaran nggak hilang, ya kudu sabar. Begitu makna hadis ini. Kudu sabar. Was-sabru indas sodamatil ulah. Imam Bukhari pun riwayatkan hadis ini. Kesabaran itu ketika penabrak pertama, mana awal kejadian. Kalau udah lama-lama musibah tuh lama-lama lupa kita. Awal itu yang harus dikuasai. Berita duka cita meninggal, famili kerabat kita, disitulah yang harus ada namanya sabar. Kalau udah 3-4 hari, apalagi udah lama, udah setahun 2 tahun, haul aja udah 30 tahun, udah enggak biasa aja, udah rileks, udah nyantai, maka bukan di situ sabar itu. Jadi kata Nabi, was-sabru indas sadamatil ula. Sabar yang sesungguhnya ketika penabrak pertama, yakni kejadian pertama. Saat terkena musibah pertama itulah dia harus sabar. Di situ jangan sampai dia frustasi. Sabar. Sabar. Nanti lama-lama Allah bakal beri pemahaman hikmah daripada musibah yang ada. Ini musibah ringan, ini kecil, ini itu lama-lama. Tapi saat pertama itu bisa lupa. Bisa lupa diri. Bisa mukul-mukul badan, jambak-jambak, guling-guling, bisa pingsan, macam-macam. Itu musibah. Begitu, musibah. Maka kesabaran yang sesungguhnya saat mula-mula kejadian, disitulah kita bilang kudu sabar. Kalau udah seminggu sabar, nggak usah diomong, udah mulai bisa mengendalikan diri. Tapi yang sesungguhnya indas sodamatil ula. Kemudian kata Nabi, wa idhamul ajri ala qadri idhamil musibah. Ganjaran orang yang didapat gara-gara terkena musibah enggaklah sama satu dengan yang lain. Manakala besar ujian yang menimpa dia, maka besar pula ganjaran pahala yang Allah berikan. Karena ganjaran itu akan mengikuti nilai daripada musibah. Bila musibah yang menimpa pada dirinya besar, lalu sabar, maka ganjarannya terbesar. Tidak ada musibah yang paling besar menimpa anak manusia selain musibah yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abahnya umur 2 bulan wafat. Artinya enggak pernah lihat wajah abah. Kalau kita biar kata enggak lihat, masih ada fotonya, masih ada. Ini enggak ada. Lahir, lalu ibunya umur 6 tahun meninggal, jadi yatim piatu, payah. Ikut kakek, mati juga kakeknya. Ikut paman,
Mana anaknya banyak Abu Talib. Ikut paman Abu Talib. Ampelah dagang. Ampelah kemudian pelan-pelan ngumpulin duit kuat untuk menikah. Nikahlah saat umur 25 dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra bintu Khailid. Menikah, punya anak 6. Mati bininya. Kudu ngurusin anak mati lagi. Qasim meninggal. Sidi Abdullah meninggal. Muanya meninggal anaknya. 6 dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. 6. Sebab Ibrahim, Sidi Ibrahim dari Siti Maria. 7 jumlahnya anak Nabi. Tapi dari 2 biang. Kalau yang satunya dari Siti Maria. Jadi duda Nabi. Mana kudu kerja, kudu ngurusin anak, kudu dakwah. Duda beranak 6. Kudu ngurusin tuh. Kudu ngajar, kudu ini. Luar biasa. Habis begitu meninggal lagi bininya. Habis begitu anaknya pada wafat, tinggal Siti Fatimah. Habis itu diusir dari kampungnya. Enggak ada yang menarik daripada kehidupan Nabi ini. Payah, muanya payah. Tapi dihadapi dengan sabar. Tetangga-tetangganya Abu Jahal kelakuannya kayak begitu. Sabar, sabar, sabar. Nabi, maka tidak ada musibah separah yang menimpa Nabi Muhammad. Mana dia kekasih Allah? Mana beliau orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai Allah. Ampe makan susah 3 bulan Nabi makan nasi aking. Kalau kita orang roti kering nggak ada, nggak ngebul dapur. 3 bulan Nabi nggak ada yang dimakan, nyari duit susah. Tuh Nabi. Kalau kita biar kata ngeluh, aduh usaha payah, kontrakan kan punya. Biar kata payah, tempat usaha punya, aplikasi Gojek punya. Begitu, enggak pantas kita mengeluh. Maka ganjaran Nabi kenapa besar? Ujian yang menimpa Nabi besar. Maka kata Nabi, asyaddukum bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya, musibahnya adalah yang pangkatnya Nabi. Apalagi yang pangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Paling berat. Berat ujiannya. Berat. Tidak ada yang enggak berat. Ujian yang menimpa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali mau dibunuh, meski Allah kasih lolos. Tapi begitulah ujian Nabi. Kalau kita enggak seberapa ujiannya, emang juga kadar musibahnya juga ringan gitu. Biar kata dibombardir corona kita. Lumayan beberapa tahun, tapi kan masih makan. Bukan masih doang, 3 kali lagi. Belum termasuk bakso, mie ayam, gitu, laksa, belum. Gorengan, belum gitu. Belum sate taichan. Ya Allah, belum. Kita mah susah-susahnya masih hidup. Masih enak. Nabi enggak, payah. Kita sering dengar perutnya diganjal batu. Biar gampang kita, ada orang puasa tiduran di masjid, perutnya ditempelin di ubin. Biar apa? Biar adem, panas perutnya. Karena enggak ada isi. Kalau perut enggak ada isi, ucus gesekan sama ucus, panas. Nabi itu diganjal batu biar adem.
Lapar. 3 hari nggak makan. Nabi itu kekasih Allah. Kalau kita kan nggak, ponakan Nabi bukan, Nabi juga bukan, ya ibadah juga nggak kayak Nabi amat sampai kakinya bengkak, kan enggak. Ujian kita ringan, tapi ngeluhnya kita paling tinggi. Itu kita ngeluh. Nanda bandingin, baca tentang Sabrul Ulama sampai Sidi Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama besar dari Halab, menulis kitab Safahat an Sabril Ulama was Salihin, catatan-catatan sabarnya orang-orang dulu mendapatkan cobaan demi cobaan. Orang baca surat Yusuf, anaknya ketika 7 bulanan dibacain surat apa? Yusuf, biar apa? Ganteng, kagak. Orang babanya hitam, emaknya hitam, anaknya putih, dicurigai. Jadi dibacain surat Yusuf tuh biar kebal ngadepin kehidupan. Sebab simpul kehidupan, pendidikan tentang alam dunia di surat Yusuf lengkap. Dan dunia isinya dua, nggak bakalan lepas dari 2, enak, enak, 2 doang isinya, enak, enak, begitu. Seneng, susah, itu doang isinya. Coba baca surat Yusuf, isinya itu. Isinya Yusuf didemenin bapaknya dibanding anak yang lain. Jawabannya, seneng apa susah? Seneng apa susah? Susah. Nabi Yusuf tuh kita, biar gampang, didemenin bapak kita dibanding yang lain. Kita kira-kira susah apa seneng? Tadi susah. Ini yang benar nih, 2 doang isinya dunia. Kalau enggak seneng susah, tinggal jawab. Nih Yusuf nih, bukan biar ganteng, dia didemenin sama Nabi Yakub dibanding yang lain. Seneng apa susah? Seneng. Habis itu dia diceburin ke sumur. Seneng apa susah? Susah. Habis ceburin ke sumur, ada yang nolongin, diangkat dari sumur ke atas. Seneng apa susah? Seneng. Habis itu dibawa, dijual jadi budak. Seneng apa susah? Susah. Habis jadi budak, kemudian itu diangkat oleh raja, angkat anak. Seneng apa susah? Seneng. Keluarga raja seneng, enak gitu. Kalau bisa anaknya raja jadi wapres, kalau bisa. Jangan dicatat, ada aja ke situ-situ itu. Enak diangkat jadi anak raja, enak itu begitu. Habis itu dituduh serong sama istrinya raja, masukin penjara. Seneng apa susah? Habis itu tidak terbukti bersalah, diputus bebas. Seneng apa susah? Seneng dia. Jadi menteri, seneng nggak? Seneng. Jadi isinya seneng, susah. Dunia begitu. Jadi kalau kita ngalamin susah, biasa dunia. Ngalamin seneng, biasa. Seneng nggak usah kelewatan, susah nggak usah kelewatan. Semuanya sementara. Dunia. Dan tidak ada yang berat. Ganjaran itu akan mengikuti musibah yang ada. Kalau musibahnya besar, maka ganjaran pahalanya besar. Dah gitu aja. Kata kita ini musibah berat, oh ya ganjarannya gede. Kemudian kata Nabi, wa man istarja'a ba'dal musibah
jaddadallahu lahu ajroha kayauma usiba biha. Kata Nabi nih, kita ingat dulu, kata kita, ya Allah saya lagi demen-demennya tuh skuter, ada yang nyolong. Kata kita, ya Allah sedih. Kita pun akhirnya ngucap, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Skuternya hilang 10 tahun yang lalu. Inna lillahinya sekarang nih, inna ilahi lagi. Kata Nabi, siapa baca inna ilahi ketika sudah terjadi musibah, Allah kasih lagi ganjaran pahala kayak dulu lagi. Setiap Anda kena musibah, ingat lagi tuh ujian tuh, aduh pusing banget, inna ilahi. Ntar lagi ingat lagi, inna ilahi. Ganjarannya numpuk banyak karena mengulang-ulang inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mendapat musibah lalu mengucap inna lillahi, kasih ganjaran. Setelah sekian tahun dia dapat musibah, yang dulu tuh ingat, dia baca lagi inna lillahi, kayak dulu lagi ganjarannya. Maka musibah satu ganjaran, berkali-kali ganjaran. Gara-gara inna lillahi berkali-kali. Maka Nabi bilang kayauma usiba biha, percis kayak hari pertama kali dapat musibah. Dari hadis ini dipaparkan oleh Imam Abil Laits As-Samarqandi. Kata beliau, yang bagi lil aqil, bagi orang yang punya akal cerdas, pikirannya waras, seyogianya merenungi berbicara ganjaran pahala ini. Betapa orang dapat musibah kena duri aja dapat ganjaran. Betapa lampu mati aja baca inna lillahi dapat ganjaran. Maka bila orang merenungi ganjaran pahala besar yang Allah persiapkan bagi mereka yang sabar ngadepin musibah, fatashula alaihil musibah, maka nanti bakal jadi ringan kalau ingat ganjarannya. Kalau ingat ganjarannya, maka musibah akan ringan. Apatah lagi ingat ama yang ngasih ganjarannya. Kayak cewek kita nyubit kita, pacar kita nyubit kita. Karena ingat yang nyubit pacar, jadi nggak marah. Marah nggak? Kenapa? Pacar. Ini yang nyubit kita Allah, yang kita demenin, jadi ringan musibah itu. Yang ngasih ujian Allah, jadi ringan. Kenali Allah, akan jadi ringan musibah. Enggak bisa kenali ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah terkait musibah, maka akan jadi ringan musibah. Kata al-faqih, yang bagi lil aqil an yatafakkara fi sawabil musibah fatashula alaihil musibah. Musibah akan jadi ringan, derita akan jadi ringan bila melihat ganjaran pahala yang Allah persiapkan kelak di akhirat, manakala kita sabar menghadapi musibah yang ada. Karena itu ganjaran pahala yang bakal diterima oleh seorang hamba kelak di akhirat, kalau sudah lihat ganjarannya, udah lihat dia kena duri, dia sabar, dia sendalnya hilang, dia sabar, dilihat di akhirat, dia ampe minta sama Allah, ya Rob, kalau tahu begini, anak meninggal, ganjarannya gede kayak begini, coba semuanya pada wafat aja semuanya. Begitu, saking apanya? Gedenya. Ketika hilang tuh sendal, ya Allah jangan sendal dah yang hilang, peda. Begitu, saking gedenya ganjaran. Karena nggak tahu
timbang sendal cepit sewalau itu juga bawahannya udah dikasih peniti, ngamuk-ngamuk juga waktu hilang. Kurang ajar. Ini kagak menghargai orang ngaji. Sendal hilang, apaan sewalau? Udah ada penitinya banyak. Tahu penitinya? Itu begitu. Jadi bila orang melihat ganjaran pahala yang bakal diterima di akhirat dari musibah yang menimpa dia, ya waddu an yakuna jami'u aqribih wa jami'u auladih matu qabla liyanala al ajra wa sawabal musibah. Ketika orang melihat ganjaran besar yang Allah persiapkan di akhirat nanti dengan musibah yang ada, maka dia kepengen nanti di akhirat, pengen banget. Pengen apa? Seluruh hidupnya penuh dengan musibah, melihat ganjaran yang dipersiapkan, enaknya ahlul musibah di dunia, di akhiratnya. Maka bila kita di dunia banyak musibah, kayaknya musibah nggak ada habisnya, nggak apa-apa. Di akhirat ganjarannya gede, dan musibah kita tidak seperti musibah yang menimpa pada orang-orang soleh zaman dahulu kala. Enggak ada. Musibah kita ringan kalau kita terus baca. Maka bila kita sabar, baca tentang sabarnya orang-orang dulu, bagaimana mereka mendapatkan musibah demi musibah, tapi mereka sabar. Akhirnya mereka menjadi sukses adanya, menjadi sebuah cerita yang menarik, sampai menjadi contoh Nabi Ayyub alaihi salam, contoh tentang kesabaran seorang hamba menghadapi musibah. Diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam hadis, dikenang banyak orang gara-gara sabar menghadapi musibah. Biasa orang hidup diuji dan tidak sama. Ada yang diuji dengan bininya, ya sabar. Begitu. Bini gua kayak kaleng rombeng, berisik banget, lebih nyaringan bini gua sama kaleng rombeng. Pas mati mau ditangisi. Ya sabar aja, nggak apa-apa. Begitulah apa saja dalam kehidupannya. Kita harus sabar di dunia, dan nggak ada orang yang nggak diuji. Emang dunia negeri ujian, maka tiada kunci dalam hidup selain kita harus bersabar. Capek-capek dikit di dunia biasa, nanti istirahat di kubur, nanti lihat ganjaran musibah, akan menjadi tenang, ringan daripada musibah-musibah yang ada. Begitulah kata Imam Abu Laith As-Samarqandi, akan menjadi ringan musibah bila kita membaca hadis-hadis Nabi, ganjaran yang dipersiapkan tentang kesabaran seorang hamba bila menghadapi musibah. Apa yang Allah persiapkan buat mereka? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan orang-orang sabar ganjarannya tanpa ada nilai hitungannya. Kalau kita baca ayat-ayat fadilah-fadilah daripada kesabaran pada musibah, maka musibah yang menimpa pada kita akan jadi ringan adanya. Maka seyogianya seorang hamba harus banyak membaca-baca ayat, membaca hadis yang menerangkan ganjaran-ganjaran pahala yang dipersiapkan oleh Allah dalam menghadapi musibah. Di antaranya ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 menggambarkan tentang bahwa mau tidak mau bagi orang hidup di dunia akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, besar dan kecil tergantung kedekatan dia dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita semua akhlak yang mulia, bersyukur atas nikmatnya, bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita malam hari ini, dan tidak ada tanya jawab. Maafin. Begitu. Ada acara di Kampung Rawa. Oh dikit. Oh iya boleh dah. Iya boleh dah. Begitu. Dikit kata. Bek. Iya gimana tuh? Baik. Palestina, Israel. Jadi sebagai kita muslim ya kita turut prihatin dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina daripada penggempuran Israel. Tapi yang paling pokok bagi kita adalah kita harus banyak berteriak kepada negara-negara besar muslim, pemerintahnya, paling tidak untuk mengadakan sidang darurat OKI, organisasi Islam ini, negara-negara Islam, supaya pada melek juga ngebantu daripada Palestina, khususnya negara-negara yang berdampingan dengan Palestina. Memang menjadi serba salah bila kita tidak ada hubungan dengan Israel. Di Indonesia nggak ada hubungan bilateral dengan Israel, nggak ada kedutaan di Indonesia, menjadi repot adanya. Kita mau demo kemana nggak ada yang bilangin. Nggak ada yang bilangin, wong nggak ada kedutaannya, menjadi repot emang. Kalau nggak ada kedutaan, kita ngadu kemana dia? Nggak ada yang beritain, nggak ada yang bisa ditekan, nggak ada yang bisa ditekan. Yang menghukum siapa? Yang jahat siapa? Yang di demo siapa? Karena kita nggak ada perwakilan. Kalau ada perwakilan, umpamanya India mendolimi muslim, bisalah kita datang ke kedutaan India. Nanti bakal disiarkan oleh mereka. Ini loh kita ditekan. Kalau kita nggak ada untuk montang mantingnya, karena nggak ada kedutaan Israel di kita. Jadi nggak ada yang ngesut juga, nggak ada juga yang nyiarin ke Israel, nggak ada. Maka kita bagi yang awam doa, bantu doa supaya cepat terapi terkait dengan saudara kita di Palestina sebagai prihatin. Dan di satu sisi ini juga menjadi pertimbangan biar kita jangan banyak ngeluh. Ya Allah, di Palestina duit banyak miliaran, mau nggak saudara dikasih duit sama Allah 10 miliar tinggalnya di Gaza? Mau nggak? Tuh nggak mau, udahlah enak di kebun nanas, udah tenang. Tapi nggak ada duit masih enak, nggak ada bom. Begitu, jadi sabat, jadi ringan, jadi musibah. Jadi kita harus doa buat saudara-saudara kita yang di Palestina. Moga Allah beri pertolongan, Allah beri keselamatan, Allah beri jalan keluar terbaik, khususnya negara-negara Islam, agar supaya mengadakan sidang darurat, agar supaya apa yang bisa dibantu ini saudara kita di Palestina ini. Sebab ini juga adalah bagian-bagian kita untuk kita bantu. Paling minim ya kita doa. Doa, dan doa senjatanya orang mukmin. Tapi bukan doa saja, tergantung pada posisi mana. Kalau saudara punya kenalan
dorong agar supaya parlemen bisa dorong pemerintah biar memberikan statement apa yang harus bisa dilakukan. Jangan ketika Uni Soviet lah Rusia menggempur Ukraina, ribut semuanya negara-negara. Begitu bagaimana mengecam Rusia, sampai sekarang nggak ada negara barat yang mengecam Israel, nggak ada. Inilah standarnya, dan ini menjadi pelajaran buat kita. Muslim di Indonesia besar, 80% lebih, tapi Muslim selalu terpinggirkan. Maka kita harus bisa masuk pada bagian itu. Singkatnya, kita doa, bantu selipin doa untuk saudara-saudara kita di Palestina agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya cepat lepas dan biar diakui kemerdekaannya. Karena di Google aja nggak ada petanya. Emang karena mereka juga punya mereka, nggak ada, nyari Palestina susah. Begitu. Nah, kita harus bantu, dorong. Begitu. Kalaulah ada calon-calon presiden ditanya bagaimana keniatan dia untuk Palestina, begitu. Ini diantara yang kita bisa lakukan sebagai rakyat kecil. Tentu masing-masing ada kadarnya. Kurang lebih demikian. Selipin apakah kunut nazilah, kita bantu supaya Allah beri keselamatan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Kurang lebih demikian. Kita baca Fatihah. Ini Tromol Taklim per 1 Oktober 2023, Rp380.000. Mudah-mudahan infaknya keluarga besar Nurul Anwar ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.